Pak Iman sudah hampir jam 3, kamu kita mulai, Pak? Mulai saja, mulai. Iya. Tim Pak Ari sudah hadir juga kan? Sudah, Kak Ari sudah datang. JBI sudah siap. Kita akan mulai pada jam 15.00. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Sobat Baca Kementerian Keuangan, Sobat Setara, dan seluruh peserta Ngobras 2 yang telah bergabung melalui Microsoft Teams. Perkenalkan, saya Setiarini, founder komunitas peduli inklusi Kementerian Keuangan atau Komplement, dan sore hari ini saya memakai jilbab hitam dengan motif bunga-bunga, kemeja batik berwarna coklat dengan motif garis hitam dan aksen bunga. Di Jumat sore yang gerimis ini, kami akan menemani Sobat Baca dalam kegiatan Ngobras episode 2 di tahun 2026. Baik, Sobat Baca Kementerian Keuangan, pelayanan publik pada hakikatnya hadir untuk menjawab kebutuhan seluruh masyarakat. Namun, baik, saya lanjutkan ya. Pelayanan publik pada hakikatnya hadir untuk menjawab kebutuhan seluruh masyarakat. Namun dalam praktiknya, kita masih sering menemukan layanan yang belum sepenuhnya ramah dan dapat diakses oleh semua. Melalui kegiatan bedah buku kita hari ini, kita akan mendiskusikan bagaimana pendekatan GETSI dan bagaimana desain universal yang dapat menjadi fondasi penting dalam membangun pelayanan publik yang adil, setara, dan inklusif. Baik, apa itu GETSI dan bagaimana desain universal itu akan kita diskusikan bersama dalam sesi bedah buku yang berjudul Membangun Pelayanan Publik Inklusif, Pendekatan GETSI dan Desain Universal, karya Kak Ari Triyono. Kak Ari Triyono sudah hadir di acara kita di sore hari ini. Selamat sore Mas Ari, terima kasih sudah datang dalam forum Kementerian Keuangan. Ya Mas Ari. Kak Ari Triyono ini adalah founder dari Lingtara. Beliau adalah seorang inclusion specialist yang telah lama berkecimpung dalam isu inklusi, aksesibilitas, dan pelayanan publik. Beliau menempuh pendidikan Master of Disability Policy and Practice dari Flinders University melalui beasiswa Australian Award Scholarship atau AAS. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman personal dan profesional beliau, sehingga tidak hanya kaya secara konsep, tapi juga sangat kontekstual dan aplikatif. Hari ini kita nggak hanya akan belajar tentang inklusi saja, tapi belajar secara langsung dari pelaku dan praktisinya. Sebelum kita berdiskusi langsung dengan Kak Ari, kita akan mendengarkan review buku terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Kang Iman Abdurrahman. Beliau adalah sobat baca di JKN Kemenq yang aktif dalam kegiatan literasi dan diskusi buku. Beliau saat ini menjabat sebagai seorang jurusita andalan KPKNL Jakarta 1 dengan sudut pandang yang kritis dan membumi. Kita akan diajak untuk memahami benang merah isi buku serta relevansinya dengan praktik pelayanan publik khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan. Review buku akan dilaksanakan selama 20 menit dan akan dilanjutkan dengan diskusi bersama Kak Ari. Siapkan pertanyaan terbaik kakak-kakak semua karena satu orang penanya terbaik akan mendapatkan hadiah buku yang sedang kita bedah pada hari ini. Baik, tanpa berlama-lama, kita akan langsung masuk ke sesi review buku. Kepada Kang Iman Abdurrahman, kami persilahkan untuk menyampaikan ulasannya. Terima kasih Mbak Rini. Naik becak menerjang banjir, lanjut naik ditolong Pak Hansip. Hai, sobat baca yang sudah hadir, yuk kita bedah buku Membangun Pelayanan Publik Inklusif. Baik, Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, sobat baca Kementerian Keuangan maupun rekan-rekan yang bergabung di MS Team ini, senang sekali saya Ahmad Iman Abdurrahman bisa menemani sore hari yang dingin banget di Jakarta, ya, karena hujannya tidak berhenti tadi dari pagi. Oleh itu kita enaknya sambil ngopi, ya, sambil ngopi kita akan bedah buku sesuatu yang menarik buat saya. Tapi bedah buku ini karya Mas Ari, ya. Dan sebelumnya saya ingin mengenalkan diri secara seperti yang Mbak Rini sampaikan.
Saya adalah bernama Iman Abdurrahman, saya seorang laki-laki, sekarang berkacamata, berkumis, agak tipis, mengenakan baju mirip batik tapi bukan, berwarna ada campuran, ada biru, ada putih, ada merah dan sebagainya, gitu ya. Ini untuk teman-teman yang memerlukan deskripsi seperti itu. Baik, Sobat Baca, buku yang kali ini kita akan bahas adalah buku Membangun Pelayanan Publik Inklusif dengan pendekatan GEDSI dan Desain Universal. Rekan-rekan, ini karya Mas Ari, tadi sudah disampaikan secara singkat siapa itu Mas Ari, nanti kita akan bicara langsung dengan Mas Arinya. Tapi izin saya disclaimer dulu bahwa saya ini adalah seorang reviewer amatiran ya. Jadi saya hanya seorang yang antusias dalam membaca. Makanya tadi diperkenalkannya sebagai sobat baca karena memang saya senang membaca kalau lagi mood ya. Benar-benar kalau lagi mood ya baca ya itu bisa sampai habis. Dan juga sehari-hari tugas saya tadi sebagai jurusita Piutang Negara pada KPKNL Jakarta 1 dan tertarik terkait dengan GEDSI kali ini selain menjadi anggota tim PUG ya, pemberdayaan di kantor serta simpatisan dari Persatuan Orang Tua dengan Anak Down Syndrome di Jawa Barat, serta saya adalah komplementer anggota dari komunitas peduli inklusi di Kementerian Keuangan. Baik, sebatas tentang diri saya, sehingga saya disclaimer dulu, saya ini seorang reviewer amatiran, tapi ingin mencoba membagi apa yang sudah saya baca tentang buku ini kepada rekan-rekan semuanya, ya. Dan sekali lagi, saya bacanya ini belum buku fisik ya, saya belum buku fisik, jadi saya tidak bisa mendeskripsikan mengenai secara fisik bukunya tersebut. Mari kita mulai. Buku kita kali ini adalah berjudul tadi, Membangun Pelayanan Publik Inklusif dengan pendekatan GEDSI dan Desain Universal. Penulisnya Mas Ari Triyono, SSM DPP. Penerbitnya PT Nas Media Indonesia, tahun terbit baru tahun kemarin, 2025. Tebalnya kurang dari 100 halaman, hanya 86 halaman saja. Dan ringkasan isi buku yang saya baca ini, buku ini menyajikan panduan praktis untuk merancang dan mengimplementasikan pelayanan publik inklusif di Indonesia dengan dua kerangka utama. Satu, GEDSI. Apa sih GEDSI? Gender equality, kemudian disability, serta social inclusive ya. Jadi kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial yang akan dibahas di sini. Kemudian juga ada desain universal. Nah, ini apa desain universal? Saya pertama kali ketika baca juga, apa sih maksud desain universal ini? Nanti lebih jauh kita bisa diskusi juga dengan Mas Ari. Tapi prinsip yang saya baca dari desain universal ini adalah prinsip yang menciptakan layanan, fasilitas, dan sistem yang bisa diakses semua orang sejak tahap perencanaan. Jadi bukan cuman karena tiba-tiba saja misalnya memerlukan suatu kegiatan sehingga disiapkan desain tertentu, tidak. Bahkan sebenarnya desain universal ini sejak tahapan perancangan ya. Tentang apa? Tentang ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi dalam buku kita kali ini, Mas Ari yang saya baca adalah menyampaikan perspektif GEDSI dan desain universal sebagai berikut. Yang pertama, disampaikan dalam buku ini mengenai kelandasan konseptual, mengenai pentingnya inklusi sebagai kewajiban HAM, hak asasi manusia ya. Jadi inklusi ini tidak melulu hanya pemikiran-pemikiran dari orang-orang biasa atau satu negara, tapi sudah merupakan suatu hak yang diakui sebagai hak asasi manusia. Sudah ada dalam CRPD, saya lupa panjangnya, tapi intinya adalah konvensi internasional mengenai hak-hak penyandang disabilitas dunia. Jadi di dalam buku ini membahas mengenai prinsip-prinsip desain universal, kemudian konsep akomodasi yang layak, serta pentingnya partisipasi kelompok rentan sebagai pemegang hak-hak yang ada. Nah, kelompok rentan yang mana? Kelompok rentan itu apa dan bagaimana? Di sini dibahas. Tapi sekali lagi, untuk bahas lebih dalamnya silakan baca bukunya dan kita akan diskusi nanti. Selain dengan pembahasan secara teoritis, di sini juga ada dalam buku ini contoh-contoh implementasi inklusi dalam pelayanan publik, baik nasional ya maupun internasional. Jadi senangnya saya dengan baca buku ini karena dia membumi, tidak melulu membawa kita di dunia internasional, tapi justru langsung menyentuh ke instansi-instansi yang bisa kita datengin, ya.
Kemudian juga di dalam buku ini menguraikan mengenai indikator pemantauan, evaluasi, serta mekanisme umpan balik partisipatif. Sobat baca Kementerian Keuangan serta hadirin sekalian, perspektif lainnya dalam buku ini juga mengangkat mengenai perspektif gender equality, kesetaraan gender, di mana diantaranya yang ditekankan di sini adalah satu cerita bagaimana perempuan dan kelompok gender lain sering menghadapi hambatan yang tidak terlihat dalam pelayanan publik, mulai dari akses informasi, keamanan, hingga desain ruang layanan. Karena pada kesetaraan gender dalam desain layanan ini menjadi bagian penting dari pendekatan GETSI, kata Pak Mas Ari dalam buku ini. Kemudian, Mas Ari juga membahas mengenai perspektif disabilitas, di mana buku ini menggambarkan menggunakan paradigma model sosial disabilitas. Banyak sekali model mengenai perspektif disabilitas, ya. Di sini di buku ini juga dibahas. Jadi teman-teman yang belum ingin mengetahui tentang perspektif disabilitas bisa membaca di sana. Yang sudah memahami bisa lebih dalam lagi kita menggali pandangan Mas Ari, pengetahuan Mas Ari tentang perspektif disabilitas. Nah, selain hambatan yang terjadi bahwa kenyataannya bahwa disabilitas itu bukan hambatan yang muncul dari individu, tapi paradigma dari sosial. Sehingga diintegrasikan perspektif disabilitas ini diintegrasikan dengan desain layanan universal, di mana Mas Ari melalui buku ini mempromosikan layanan publik yang tidak diskriminatif, mudah diakses, dan tidak membutuhkan penyesuaian tambahan yang rumit. Ya, jadi dua perspektif awal, kemudian ditambah satu lagi nih, ada mengenai perspektif tentang inklusi sosial. Mas Ari menekankan bahwa inklusi harus bersifat partisipatif, menempatkan kelompok rentan bukan sekedar sebagai penerima layanan, tetapi sebagai pihak yang berhak menentukan desain, mekanisme layanan, dan proses kebijakan. Sobat baca, kelebihan buku ini menurut keyakinan saya, ini bahasa yang lagi ngetren saat ini ya, menurut keyakinan saya, kelebihan buku ini adalah yang pertama, praktis dan aplikatif. Jadi, kalau baca buku ini, langkah-langkah apa yang operasional, apa yang harus dilakukan untuk dapat diterapkan oleh pelayanan publik, instansi pelayanan publik, ini sudah ada dibahas oleh Mas Ari dalam buku ini. Ya. Kemudian kelebihan dari buku ini adalah menggabungkan teori dan praktek, juga dilengkapi contoh studi kasus, baik nasional maupun internasional. Jadi sekali lagi, bagi saya tadi saya sampaikan di depan, saya senangnya bahwa buku ini membahas tidak ngawang-ngawang, jauh keluar, tapi juga menyentuh ke kita. Karena Mas Ari ini orang Indonesia yang pernah ada di luar negeri, dia bawa tuh pengetahuannya untuk kemudian diterapkan di Indonesia melalui buku ini. Ya. Ringkas, namun komprehensif. Buku ini tidak tebal, jadi teman ngopi di sore hari seperti ini gitu ya, sambil di Transjakarta, sambil di kendaraan Anda, ini nyaman karena cuma 86 halaman. Ya, tidak terlalu membuka kita kalau lihat tebelnya juga langsung susah, enggak. Ini mengasihkan ya. Sehingga kalau orang yang mudi kayak saya itu bisa langsung tune in dengan apa yang ada disampaikan oleh Mas Ari. 86 halaman tapi mencakup konsep, implementasi, pemantauan dan evaluasi tentang pelayanan publik yang inklusif. Kemudian bagi saya sekali lagi, tadi sudah dibahas di awal, kelebihan buku ini adalah relevan untuk kondisi Indonesia. Jadi dibahas bagaimana konteks kebijakan dan kebutuhan pelayanan publik Indonesia secara nyata. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa Mas Ari ini berkecimpung sudah cukup lama dan bahkan bagian daripada yang menginformasikan, yang memberikan masukan kepada pembuatan kebijakan tentang masalah GETSI di Indonesia. Ada kelebihan, ada kekurangan. Kekurangan buku ini, sekali lagi, menurut keyakinan saya, kekurangan dari buku ini adalah satu, relatif singkat. Sehingga kalau Anda ingin memperdalam, jadi beberapa konsep mungkin bisa tidak dibahas secara dalam. Tapi sekali lagi, buku dengan tidak dalamnya ini membuka ruang bagi kita semuanya, membuat mengeksplor lebih jauh di luar buku ini dengan diantaranya langsung berdiskusi dengan Mas Ari, atau mengontak Lingtara ya, di salah satu sebagai wadah dari Mas Ari di dalam berkegiatan untuk mempromosikan bagaimana kepedulian tentang GETSI di instansi atau di pelayanan publik. Juga kepada masyarakat yang memang terlibat di dalamnya. Kedua, kekurangan buku ini ada mengenai implementasi teknis tertentu. Misalnya
standar detail itu tidak dibuka di dalam buku ini. Ya wajar karena buku ini sekali lagi memang lebih ke arah bukan langsung rujukan utama dalam arti kalau ukuran ini harus sekian tidak. Jadi sekali lagi ini membawa kita untuk bisa memahami bahwa untuk melayani publik itu banyak hal yang harus ada penyesuaian, ya. Dan di sini Mas Ari membawa kita mengenai secara aturan umumnya, desain universalnya. Tapi untuk standar yang teknisnya tentunya harus dibicarakan lebih mendalam. Hadirin, sobat baca Kementerian Keuangan, opini saya terhadap buku ini, yang pertama sangat berguna pastinya. Sangat berguna seperti apa? Tentunya untuk pejabat layanan publik, ya. Kita semuanya, khususnya di Kementerian Keuangan, itu pasti menjadi pelayan publik dimanapun Anda berada, Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Kekayaan Negara, kemudian perbendaharaan dan lain sebagainya. Serta Anda, Bapak dan Ibu yang berada di luar, termasuk saya lihat tadi bahkan ada dari perpustakaan Bung Karno, juga ada di sana. Bapak yang ada di perpustakaan juga adalah pelayan publik. Bagaimana kita juga bisa memberikan layanan kepada teman-teman disabilitas, teman-teman kelompok rentan dalam melayani kebutuhan mereka tentang informasi yang dimiliki oleh instansi Bapak dan Ibu. Jadi melalui buku ini saya pandang bahwa dengan membaca buku ini kita akan tercerahkan. Bagaimana sih kita membuat inovasi layanan, menyusun SOP, membangun gedung layanan, kemudian membuat konsep kebijakan tentang pelayanan yang inklusif melalui pendekatan Gen-Z dan desain universal. Ini sangat berguna sekali. Kemudian pendapat saya yang kedua adalah ini mengangkat inklusivitas yang dengan sangat baik. Kekuatannya adalah bahwa inklusi bukan sekedar pemenuhan kebijakan, tetapi investasi strategis yang meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan keadilan sosial. Pendekatan yang menggabungkan Gen-Z dan desain universal menjadikan buku ini menjadi relevan untuk transformasi birokrasi modern. Ya. Oh izin Mbak JBI, mohon izin saya mungkin agak cepat, terlalu cepat mungkin ya karena saking bersemangat jadi agak repot beliau gitu ya, nggak apa-apa. Ini saya memang ngomongnya seperti ini ya. Jadi biar Mbak JBI-nya jadi semakin terlatih untuk menyampaikan, menerjemahkan apa yang saya sampaikan. Baik, kembali ke pendapat saya tentang buku ini. Yang pertama, ini sangat berguna sekali untuk siapapun Anda, khususnya yang berada sebagai pelayan publik, kemudian juga yang sangat care tentang inklusivitas. Ya. Sehingga saya masuk ke dalam simpulan dan rekomendasi bahwa untuk membangun pelayanan publik inklusif dengan pendekatan Gen-Z dan desain universal, buku ini adalah referensi yang paling penting, ya, penting sekali. Untuk teman-teman, satu, ASN dan penyelenggara publik, itu pasti. Aparatur sipil negara ini adalah abdi negara yang pastinya juga menyelenggara publik. Dengan membaca buku ini, memahami buku ini, maka teman-teman akan bisa mendapatkan pandangan baru ataupun yang lebih mendalam tentang apa itu Gen-Z dan juga desain universal. Kemudian tentunya ASN pastinya ada di pemerintah daerah dan pusat. Secara institusi, kalau boleh saran saya, jadikan buku ini sebagai referensi bacaan Bapak dan Ibu di pemerintah daerah atau pusat untuk menyiapkan kebijakan yang memang inklusif, ya. Karena tadi buku ini walaupun ringkas tapi cukup secara komprehensif membahas mengenai bagaimana kita harus melayani publik yang secara inklusif. Kemudian juga tadi pasti lembaga kebijakan dan perencana program itu sangat butuh buku ini. Masyarakat umum, penggiat HAM, teman-teman kelompok disabilitas, akademisi, mahasiswa juga saya pikir pas banget kalau memang membaca buku ini untuk memperdalam bagaimana Gen-Z dan desain universal itu bisa bermanfaat untuk pelayanan publik yang inklusif. Jadi, sobat baca Kementerian Keuangan, apa yang sampaikan tadi itu review sekaligus teaser. Jadi kalau misalnya kemarin kita sudah menyaksikan bahwa agak lain menyala pantiku bisa sampai menjadi film terbanyak penontonnya di Indonesia sampai saat ini 10 juta lebih, saya harapkan kalau Bapak dan Ibu membaca bukunya Mas Ari ini, ya, mereka yang membaca ingin mengetahui Gen-Z dan desain universal lebih jauh, yuk kita baca bukunya Mas Ari ini sebagai referensi yang buat saya pribadi ini nyaman ketika dibaca. Yang dibutuhkan oleh
kita sebagai penggiat Getsi atau yang orang yang ingin tahu tentang Getsi dan desain universal, orang yang peduli tentang pelayanan publik inklusif, kita baca bukunya Mas Ari. Tentunya Mas Ari ya, ini nggak gratis karena Mas Ari pastinya juga sudah menyiapkan ini untuk dijual. Nanti biar Mas Ari yang ngasih tahu sudah ada di mana nih, bisa dibeli di banyak toko mana. Tapi yang jelas saya yakin Kemenkeu-Lib akan menjadikan buku Mas Ari ini sebagai salah satu koleksi yang utama untuk mereka yang mencari bagaimana sih Getsi dan pelayanan inklusif tersebut. Baik, mungkin itu review ringkas saya. Sekali lagi, saya tekankan bahwa saya reviewer yang amatiran, bukan profesional, tapi mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa ini buku menarik, buku yang penting kalau Anda ingin menjadi pelayan publik yang inklusif, memperhatikan hal tersebut, buat kantor-kantor yang juga akan ikut tanda kutip berlomba ya di tahun ini untuk menjadi kelompok kantor yang ramah rentan. Ini menjadi referensi yang bagus sekali ya kalau Bapak dan Ibu bisa menggenapi koleksi library-nya dengan buku ini, juga menjadi bagian dari diskusi Bapak dan Ibu ketika menyiapkan diri untuk menjadi kantor yang ramah rentan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Pak Iman, reviewnya singkat, padat, tapi insya Allah mencerahkan itu. Nah sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat, mungkin nanti bisa langsung dijawab oleh Mas Ari. Saya bacakan dari Kak Amelia Lestarina. Izin bertanya, apakah dalam buku ini disebutkan perbandingan antara pelayanan publik di luar negeri dengan di Indonesia? Kalau ada di bagian mana yang lebih bagus pelayanan publik inklusifnya antara luar negeri atau Indonesia? Nah, Mas Ari adalah orang yang paling tepat untuk menjawab ini karena beliau sudah berpengalaman ya mengalami lingkungan di Australia ya, Mas ya, pada saat berkuliah. Mungkin bisa dibantu Mas untuk menjawab pertanyaan dari Kak Amelia, perbandingan inklusivitas di Indonesia dan di luar negeri. Oke, terima kasih Mbak Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya terdengar jelas ya. Jelas, Mas. Ya, tadi sebelum saya menjawab, tadi Pak Iman sudah mengawali dengan pantun. Saya coba juga awali dengan pantun yang baru saja saya temukan. Aura kasih gemar membaca. Langsung aja kita mulai ya. Saya nggak terlalu pinter bikin pantun, jadi saya bikin itu aja, singkat aja. Nah, menjawab pertanyaan dari Pak tadi, Kak siapa? Kak Rini? Kak Amelia Lestarina. Kak Amelia, ya. Kak Amelia terkait perbandingan pelayanan publik di luar dan di dalam negeri. Apakah saya tulis dalam buku ini? Nah, kebetulan tidak. Karena di sini saya tidak fokus untuk membandingkan ya, karena tentu konteksnya juga sangat berbeda pelayanan publik di sana dan di sini. Tapi di dalam buku ini saya memberikan berbagai contoh ya, contoh praktek baik yang dilakukan oleh berbagai pelayan publik di sana tentang terkait dengan pengimplementasian pelayanan publik. Jadi di sini ada hal-hal menarik ya. Sebenarnya saya juga mengungkap beberapa pelayanan publik yang baik ya, contoh-contoh praktek baik yang ada di Indonesia. Saya menyebutkan beberapa institusi, beberapa instansi, tapi juga saya juga menuliskan tentang contoh-contoh praktek baik yang mungkin di Indonesia belum ada, tapi ini saya ambil dari luar negeri. Nah, di sini ada hal yang menarik yang saya tulis, yaitu tentang quiet hours. Ini adalah sebuah praktek implementasi pelayanan publik yang tidak membutuhkan sumber daya besar, tapi berdampak sangat besar. Nah, di situ ada tuh, quiet hours itu jam tenang yang diberlakukan di Australia ya. Kebetulan saya dulu sempat di sana dan di pelayanan publik, di beberapa kantor pelayanan publik, baik museum, perpustakaan, kemudian transportasi, dan juga di pusat-pusat pembelajaran ada 1 jam ya atau 1-2 jam khusus di sana yang menerapkan quiet hours. Nah, quiet hours itu kenapa? Jadi gini, quiet hours itu sebuah jam tenang ya, di mana orang bisa mengakses tempat tersebut dengan tenang. Nah, kalau lebih jelasnya sih ada di buku gitu.
Nah, itu hal-hal yang menarik dan tentu masih banyak hal lain yang bisa kita ambil ya dari contoh-contoh praktek baik yang ada di luar. Jadi saya tidak memperbandingkan karena kalau dibandingkan juga konteks di Indonesia dan di sana juga berbeda seperti itu. Tapi saya juga memberikan contoh praktek baik yang sudah dilakukan beberapa instansi di Indonesia. Gitu. Baik, terima kasih Mas Arif pertanyaannya. Jadi untuk Kak Amelia ini di bukunya ini memang tidak ada perbandingannya mana yang lebih baik karena memang secara konteksnya berbeda ya lingkungan di sini dengan di luar negeri. Tapi di buku ini di bab 3 kalau nanti Kak Amelia membaca di sini ada contoh-contoh pelayanan baik praktik baik dalam pelayanan publik yang ada di Indonesia dan juga di UK ya Mas kalau nggak salah ya ini. Di Inggris Ya. betul sekali. Ada di bab 3 Kak, nanti bisa dibeli bukunya. Di mana kita bisa beli bukunya? Itu ada di link di chat ya di chat di MSN ini. Kalau teman-teman nanti mau membeli bukunya bisa langsung diklik saja dalam bentuk soft copy ya Mas ya. Sementara memang belum tersedia dalam bentuk fisik. Tapi nanti kita sudah mencetak beberapa. Mas Ari izin kemarin kita juga sudah ngobrol dengan Mas Ari. Kami izin untuk mencetak beberapa untuk nanti satu diberikan kepada penanya terbaik yang ada di diskusi kali ini dan juga satu untuk perpustakaan Kemenkyu. Jadi untuk teman-teman yang nanti mau membaca buku fisiknya bisa langsung mengunjungi perpustakaan Kementerian Keuangan. Ya, Baik. jadi kalau boleh menambahkan Mbak Rini, Kak Ini Rini, Mas. jadi kenapa ini bentuknya e-book? Nah, ini adalah salah satu penerapan dari universal design itu sendiri. Jadi universal design itu menciptakan satu produk ya yang bisa diakses oleh sebanyak mungkin orang. Tidak semua orang tentunya, tapi sebanyak mungkin orang. Dan e-book ini merupakan didesain dengan universal design karena bisa diakses oleh sebanyak mungkin orang. Contohnya misalnya saya tunanetra ya atau teman-teman lain yang tunanetra itu juga bisa mengakses buku digital atau e-book. Karena di e-book itu bagi low vision misalnya atau lemah penglihatan, mereka bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di misalnya Google Play Store atau di Apple Buku ya, yang bisa digunakan untuk memperbesar dan memperkecil teksnya. Dan itu sangat berguna untuk orang-orang yang mengalami hambatan penglihatan. Nah, kalau misalnya buku fisik, tentu teman-teman yang memiliki hambatan penglihatan atau disabilitas penglihatan ini juga kesusahan dalam membaca buku tersebut, harus di-scan dulu, harus dibentuk dalam buku braille dan sebagainya. Makanya ini adalah salah satu sebenarnya sedikit contoh dari universal design. Seperti itu. Menarik Mas, aku juga baru tahu nih. Oh iya ternyata kenapa dalam bentuknya dalam e-book itu agar semua bisa mengakses ya, baik yang teman netra maupun yang non disabilitas lebih mudah untuk mengakses dan membacanya. Izin Mas, kalau aku boleh nanya ini universal design ini kan sebenarnya kayak kita mau menciptakan satu standar ya yang bisa dipakai untuk semua orang gitu dengan beragam kondisinya ini. Nah, kalau di Indonesia sendiri, Mas, ada nggak sih kira-kira apa standarisasi tersebut gitu dalam apa untuk universal design ini? Atau ini menjadi sesuatu hal yang baru dan masih harus dipelajari oleh kita nih selaku pemberi layanan publik pemerintah ini? Ya, jadi universal design itu adalah sebuah framework ya, sebuah framework yang digunakan untuk menciptakan sebuah produk jasa layanan ya yang bisa diakses oleh sebanyak mungkin orang. Dan pertanyaannya, jika misalnya, jika di Indonesia ada, produk apakah itu? Ada, Mbak. Jadi, saya sebut salah satu contoh ya. Jadi untuk menciptakan sebuah gedung yang bisa diakses oleh semua orang dengan berbagai ragam kemampuan, nah, itu ada standarnya. Dan biasanya standar ini ada dalam sebuah kebijakan, kalau di Indonesia ya, itu ada di Permen PUPR nomor 14 tahun 2017. Di sini ada standar-standar bagaimana sebuah gedung itu bisa diakses oleh semua orang. Misalnya setiap gedung itu harus memiliki ramp atau bidang miring. Tidak hanya tangga, tapi juga bidang miring. Kenapa bidang miring atau ramp? Karena ini untuk diakses oleh mereka dengan berbagai ragam kemampuan. Tidak hanya mereka yang bukan kelompok rentan misalnya, tapi juga misalnya penyandang disabilitas, orang yang membawa koper, ibu yang membawa kereta bayi, dan itu bisa diakses oleh semua orang. Nah, itulah prinsip universal design.
pedoman-pedoman itu ada di Permen PUPR nomor 14 tahun 2017. Sedangkan untuk standar universal design ya, terkait gedung secara internasional itu ada di ISO, ya internasional standar ya, ISO 21542. Nah, di sana ada tuh berapa kemiringan sebuah ram, berapa lebar sebuah pintu gitu, dan berapa bagaimana membuat lift yang benar-benar bisa diakses oleh semua orang, termasuk tombolnya tidak boleh terlalu tinggi, jadi pengguna kursi roda, anak kecil juga bisa menekannya. Nah, itu ada aturannya di standar Permen PUPR ya. Untuk sementara ini Permen PUPR yang memberikan standar itu. Tapi untuk standar pelayanan publik ya, standar pelayanan publik yang inklusif juga ada ya. Itu dari Permen Pan-RB nomor 11 tahun 2024 juga. Nah, di situ juga ada standar-standar yang harus dipenuhi. Misalnya berapa tinggi meja, berapa bagaimana loket itu seharusnya, ruang tunggu seperti apa. Nah, dan itu semua juga ada di buku saya gitu. Jadi meskipun hanya minim ya standar yang saya berikan di dalam buku saya tetap memberikan beberapa ukuran pasti ya untuk di sana seperti lebar pintu dan sebagainya itu ada di buku saya terkait untuk membuat misalnya sebuah toilet disabilitas harus seperti apa. Itu ada semua di situ. Nah, saya di buku ini tidak serinci misalnya untuk aksesibilitas fisik, tidak serinci yang ada di Permen PUPR nomor 14 tadi. Tapi saya juga merujuk di sana berdasarkan Permen PUPR nomor 14 ini, ukurannya ini, seperti itu. Begitu juga misalnya standar untuk website atau informasi digital. Nah, di sini memang di Indonesia belum ada, saya juga heran sampai sekarang belum ada standarnya, tapi kita masih mengikuti standar internasional yaitu dari WCAG atau Web Content Accessibility Guideline. Nah, di sini gimana membuat sebuah website yang bisa dipakai oleh sebanyak mungkin orang tanpa penyesuaian khusus. Nah, misalnya website yang bisa dioperasikan oleh mereka yang misalnya tidak memiliki tangan atau amputi, atau orang yang tidak bisa melihat, orang yang tidak bisa menggunakan mouse, atau orang yang hanya bisa menggerakkan matanya. Nah, ini ada juga di standar yang diberikan oleh Web Content Accessibility Guideline. Hanya saja, kenapa tidak saya tulis di sini? Ini mungkin bisa menjadi buku baru. Jadi itu sebuah standar yang saya harus sesuaikan dengan pelayanan publik itu bisa menjadi buku baru. Tapi ini juga masukan yang sangat bagus karena saya juga punya rencana untuk ke sana. Jadi buku ini memang saya bilang ini buku awal saya dan saya meyakini bahwa ini juga tidak sempurna, tapi ini akan terus saya perbarui dan akan saya buat lebih baik lagi sesuai dengan tentunya dengan perkembangan zaman seperti itu. Tapi meskipun begitu, saya menerapkan, saya menuliskan berbagai macam standar ya, contoh-contoh WCAG di situ. Karena dalam Web Content Accessibility Guideline itu ada 3 tingkatan yang harus dipenuhi. Ya, standar WCAG itu ada 3 tingkatan, ada tingkatan A, ada tingkatan AA atau 2A, dan ada tingkatan triple A. Nah, di buku ini saya memberikan sampai ke yang minimal harus dipenuhi yaitu tingkat A2 atau AA dan di situ ada semua dan saya berikan berbagai contoh seperti apa hanya untuk teknis misalnya coding algoritma tentu itu tidak saya letakkan di sini itu hal yang berbeda lagi tapi saya memberikan rujukan kalau mau itu ke Web Content Accessibility Guideline dan nanti di halaman terakhir di lampiran itu ada berbagai rujukan ya atau sumber-sumber lain yang teman-teman juga bisa ikuti. Dan di sini ini saya rasa cukup untuk pengenalan terkait dengan bagaimana menciptakan sebuah layanan yang bisa diakses oleh sebanyak mungkin orang tanpa penyesuaian khusus seperti itu. Ya, menarik memang yang Mas Ari. Aku baca dari bukunya makanya pandangan saya terhadap buku Mas Ari memang ringkas tapi memang untuk yang lebih dalam lagi ya referensinya harus diperbanyak gitu ya. Diskusi lah dengan Mas Ari langsung dengan Lintara karena saya melihat di
masih tanya juga yang menarik. Satu sisi ada ini contoh nih dari Mbak Nizrina. Jadi apa hubungannya desain universal untuk inklusivitas? Jadi dia pernah bahas tentang satu kafe inklusif di Indonesia sebagai bisnis inklusif. Dari diskusi tersebut muncul pertanyaan, apakah bisnis inklusif ini menerapkan inklusivitas yang jadi substantif atau jadi berpotensi jadi tokenisme? Nah, jadi itu ke arah sana. Jadi apakah ke arah sana atau tidak? Bagaimana sih supaya inklusif itu memang benar-benar menjadi bagian dari kehidupan, bukan justru bikin sesuatu yang inklusif menjadi pembeda lagi gitu. Gimana Mas Ari melihatnya? Ini sekaligus menjawab Mbak Nisrina Aprilia. Jadi tidak sekedar simbol gitu Mas Ari. Ya, jadi inklusif itu sendiri adalah antitesis dari eksklusif. Betul kan ya? Jadi kalau pelayanan publik yang inklusif itu berarti harus bisa diakses oleh semua orang. Jika masih belum bisa diakses oleh semua orang, berarti pelayanan publik tersebut masih eksklusif. Nah, dari situlah makanya dalam dunia inklusivitas itu ada framework yang kita sebut tadi universal design. Jadi menciptakan satu produk yang bisa diakses oleh sebanyak mungkin orang. Kalaupun nanti ada yang tidak tercover, di buku ini akan diterangkan tentang yang namanya akomodasi yang layak atau reasonable accommodation gitu. Dan yang banyak salah dipahami adalah bahwa universal design itu mahal. Padahal tidak. Kalau kita menerapkan universal design di tahap perencanaan, ini akan sangat hemat. Bahkan data World Bank juga membuktikan, bukan, bahwa kalau kita tidak menerapkan universal design sejak awal dalam pembangunan, dan kita baru menerapkan inklusivitas setelah pembangunan, nah tadi itu akan menjadi bisnis karena jumlahnya itu akan berlipat ganda. Akan berlipat ganda dari harusnya anggaran yang ditentukan atau budget yang ditentukan. Tapi kalau sudah menyiapkan universal design atau menggunakan prinsip universal design sejak awal, ini hanya sekitar 1%. 1% dari budget yang harusnya ada. Misalnya 100 juta, berarti hanya menambah 1% dari 100 juta tersebut. Dan itu lebih murah. Makanya universal design ini sangat perlu dipahami bahwa membuat satu desain ini bisa membuat satu produk yang menggunakan prinsip universal design ini bisa menghemat budget dan anggaran, dan ini bisa menciptakan inklusivitas secara luas. Jadi kayak tadi saya sebutkan, misalnya bidang miring atau RAM. Orang berpikir hanya untuk disabilitas. Padahal tidak. Ini bisa untuk semua orang yang saya tadi sebutkan ya, untuk lansia, untuk pengguna kursi roda, untuk mereka yang ibu-ibu yang membawa anaknya dengan kereta bayi, bahkan orang yang membawa koper. Dan bayangkan misalnya sebuah trotoar sudah menerapkan universal design, standar universal design yang ada di misalnya Permen PUPR nomor 14 tahun 2017. Nah, ini akan juga meningkatkan GDP kita gitu. Ya. Meningkatkan GDP kita dan membuat turis juga nyaman ketika berada di Indonesia ya. Mereka misalkan sering membawa koper dan bisa berjalan kemanapun dengan koper. Kalau teman-teman yang di sini pernah ke misalnya Australia atau New Zealand dan negara-negara seperti itu ya, itu sangat biasa kita melihat orang membawa koper kemana-mana dengan di jalanan ya, dan itu sangat membantu dan bisa meningkatkan turisme juga gitu. Nah, kebetulan kemarin saya juga habis dari Bali, di Sanur itu di dekat Bali Icon ya, memang sekarang sedang banyak perbaikan, ternyata perbaikan untuk trotoar agar ramah untuk semua orang. Jadi nanti motor-motor tidak boleh parkir di situ, mobil tidak boleh, kemudian dibuat aksesibel mungkin sehingga turis juga nyaman gitu. Jadi ini merupakan sebenarnya investasi sosial dari awal ya kalau kita menggunakan universal design. Makanya saya katakan di sini universal design itu sebagai fondasi untuk kita menciptakan pelayanan publik yang inklusif. Kalaupun nanti ada tambahan-tambahan bagi orang yang tidak bisa mengaksesnya, itu kita bisa menggunakan akomodasi yang atau penyesuaian dan modifikasi yang diperlukan dan sifatnya individual. Jadi hanya untuk orang tertentu seperti itu. Ya, jadi ini sekaligus juga apa yang saya paparkan oleh Mas Ari, sepertinya Mbak Rini ini juga menjawab apa yang ditanyakan oleh Mas Slamet. Jadi kan ditanya apa sih tentang inklusif? Poinnya yang saya dapatkan dari Mas Ari adalah ketika cerita inklusif,
ketika semua layanan atau semua fasilitas itu bisa diakses oleh banyak orang ya, semakin banyak pihak dengan yang berbagai macam kriteria. Tidak semua orang mungkin gitu ya, tidak semua orang mungkin, tapi setidaknya semakin luas ya Mas ya. Sebab kalau cuma tertentu saja itu masih eksklusif jatuhnya. Begitu kan Mas ya? Betul. Ya, jadi makanya itu Mas makanya dalam buku ini teman-teman ada terkait monitoring dan evaluation ya, atau evaluasi terhadap pelayanan publik. Jadi inklusivitas, jika kita melihat itu sebagai tujuan akhir ya di angka 100, kita sekarang adalah membangun sedikit demi sedikit, melakukan perbaikan dari monitoring yang kita lakukan, evaluasi yang berulang-ulang, sehingga nantinya kita akan menuju ke 100% itu. Karena kalau kita bilang kita langsung ke 100%, tentu ini naif ya. Tapi kalau kita pelan-pelan berproses ya, melalui monitoring, melalui evaluasi yang kita lakukan, kemudian menggunakan siklus plan, do, check, act ya, di situ saya tuliskan, di situ kita bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, kemudian menciptakan inklusi sedikit demi sedikit, tapi berjalan menuju progres yang semakin membaik, seperti itu. Jadi monitoring, evaluasi itu sangat penting. Tidak bisa langsung ya Mas, ya. Ya, kalau bisa langsung alhamdulillah, tapi kalau saya bilang seperti itu naif. Ya, agak susah lah di Indonesia, apalagi kita masih harus bertahap. Ada yang raise hand kayaknya Mbak Rini, bisa disapa yang raise hand Mbak Rini? Oh, ada Pak Dwi yang raise hand. Monggo Pak Dwi, adakah yang mau disampaikan? Pak Dwi Darmawan? Iya, terima kasih Kak Rini, Kak Iman, sama Kak Ari. Ini saya terus terang belum baca bukunya, tapi jadi tertarik dari teaser yang disampaikan oleh Kak Iman ini tadi. Juga penjelasan dari Mas Ari. Ini mungkin satu-satunya, atau mungkin belum banyak yang menulis buku tentang pelayanan publik yang inklusif dari justru dari penyandang disabilitas ya Mas Ari ya. Dari perspektifnya penyandang disabilitas sendiri gitu ya. Ini bayangan saya ini mungkin malah baru yang pertama atau tidak banyak lah. Ini juga kalau kita kenal selama ini kan dari sisi akademisi maupun dari sudut pandang peneliti kan selama ini melihat atau dari sudut pandang penyusun kebijakan kan menyusun kebijakan dengan mengamati kebutuhan penyandang disabilitas. Para peneliti, para pengambil kebijakan itu kemudian mengamati, kemudian melakukan survei, kuesioner, dan menyusun kebijakan dan membuat desain-desain. Tapi yang dilakukan Mas Ari ini sekarang justru lagi berkembang nih Mas, memang ada school of thought bahwa disability as a method gitu ya. Bahwa kalau kita mau membuat kebijakan tentang disabilitas itu kita harus menggunakan perspektifnya penyandang disabilitas, bukan hanya mengamati dulu apa yang dibutuhkan kemudian dituangkan dalam kebijakan, tetapi justru menggunakan apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang yang diterima oleh yang disabilitas, dan kebijakannya melibatkan secara partisipatori dengan penyandang disabilitas itu gitu. Jadi metode penyusunan kebijakan, metode pengamatannya itu dari sudut pandangnya disabilitas itu sendiri, bukan peneliti atau penyusun kebijakan mengamati kemudian menyusun kebijakan. Ini menariknya di situ sih Mas kalau menurut saya ya. Jadi itu pernyataan dari saya sih. Yang kedua mungkin pertanyaan nih Mas Ari. Di dalam buku yang Mas Ari tulis itu apakah ada juga pengalaman yang diceritakan oleh Mas Ari sehingga itu memberi perspektif bagi kita nih Mas. Oh, dari sudut pandang disabilitas itu pelayanan publik yang prioritas disediakan itu adalah ini, atau dari perspektif Mas Ari di antara segala kebutuhan kita mungkin yang paling mendesak adalah ini gitu ya.
ini support kepada tadi school of thought kalau disability as a method tadi Mas, yang Ya, memang lagi berkembang nih metode itu. Makasih Mas Ari. ya betul. Terima kasih Mas Dwi. Ini sangat bagus sekali ya. Jadi terkait tadi buku, apakah ada teman-teman lain? Ada Mas Dwi. Jadi memang ini bukan yang pertama, tapi ada juga teman-teman yang membuat buku-buku terkait dengan buku-buku pelayanan publik ya, teman-teman dari OPDIS, Organisasi Penyandang Disabilitas, seperti contohnya buku di pelayanan kesehatan di Kulon Progo, itu ada juga. Nah, memang saat ini masih banyak yang karena pelayanan publik itu sangat luas ya, ada pendidikan, kesehatan, administrasi, dan sebagainya. Maka yang ada sekarang misalnya memang yang paling banyak sekarang pendidikan, pendidikan ada juga, kesehatan juga ada. Nah, di sini ini lebih umum ya. Di sini lebih umum saya memberikan konseptual yang sangat dasar yaitu tentang universal design. Tapi juga dengan JEDSI. Jadi ini bedanya. JEDSI, Gender Equality, Disability and Social Inclusion, itu adalah lensa kita dalam melihat masalah yang dihadapi dan solusi apa yang bisa disajikan. Jadi selama ini mungkin banyak sekali yang masih terpisah-pisah, masih dalam misalnya gender saja, dalam isu gender. Kemudian ada juga isu disabilitas saja. Isu inklusi sosial ya untuk orang mereka yang tinggal di daerah 3T atau mereka yang memiliki yang mengalami diskriminasi karena letak geografis dan juga di mana mereka berada seperti itu. Nah, di sini JEDSI itu memberikan sebuah lensa, ya, memberikan sebuah lensa kepada para pembuat kebijakan bahwa sekarang ini kita harus berpikir secara holistik. Makanya dalam JEDSI itu yang terkenal ada teori interseksionalitas, di mana identitas setiap orang itu saling terkait dan itu saling berhubungan dan itu sangat dekat dengan diskriminasi seperti itu. Saya ambil contoh kecil ya. Kenapa tidak bisa gender sendiri, disabilitas sendiri, kemudian inklusi sosial sendiri. Contohnya adalah dalam membuat kebijakan kita harus mempertimbangkan kebutuhan semua orang kan. Nah, bayangkan perempuan. Ya, kita lihat dari gender. Seorang perempuan, ya, dia seorang penyandang disabilitas juga, tinggal di pedalaman Kalimantan misalnya. Nah, di sini satu identitas, ya, satu individu memiliki hambatan yang sangat-sangat berlapis. Nah, maka pembuat kebijakan harus mempertimbangkan hal-hal seperti ini, harus bisa melihat jauh sampai ke dalam. Dan inilah fungsi tadi yang Mas Dwi sebutkan bahwa partisipasi dari para kelompok rentan dalam pembuatan kebijakan. Nah, kita tidak bisa melihat satu persatu, hanya gender, hanya disabilitas, inklusi sosial, tapi ini juga harus menjadi satu lensa utuh yang kita pakai untuk melihat kerentanan yang ada. Nah, kemudian menjawab pertanyaan nomor 2 tadi, buku ini saya tulis berdasarkan berbagai macam pengalaman saya, tentunya sebagai penyandang disabilitas yang mengakses pelayanan publik, dan juga bidang profesional saya sebagai konsultan inklusi ya, dalam memberikan saran-saran terkait kebijakan disabilitas. Nah, dalam menciptakan kebijakan ini tadi disebutkan partisipasi ya, tapi ketika kita merancang dari awal itu disebut co-design atau kolaboratif design. Jadi kita merancang secara kolaboratif bersama-sama. Kelompok rentan di sini tidak hanya dijadikan sebagai objek ya, tapi juga sebagai subjek. Jadi mereka berperan aktif, memberikan wawasannya terkait tantangan yang mereka hadapi, kemudian solusi yang mereka inginkan agar mereka dapat berpartisipasi secara penuh dalam pelayanan publik. Jadi buku ini memang saya tulis berdasarkan pengalaman profesional saya dan sebagai disabilitas juga yang mengakses pelayanan publik baik di Indonesia maupun di luar negeri.
Gitu Mas Dwi. Terima kasih Mas Ari. Jadi makin tertarik nih untuk baca nih. Makasih Mas. Jadi Mas Ari, di chat ini itu sudah ada langsung dari yang langsung beli buku digitalnya, langsung baca dan langsung terapresiasi terima dia kasih. betul. Dan Mas Ari ini, izin Mbak Rini, aku juga melihat ada dua penanya. Ada siapa? Mbak Safianti Anwar. Mbak Safianti Anwar bisa Bu on cam dan Safi, on. Oh, bisa dong. ini silakan. Apa yang ingin ditanyakan? Nanti kita juga balik lagi Mbak Rini ya ke apa? Ke yang ada di chat. Silakan Bu Safianti Baik. Anwar, silakan. Bisa di unmute Bu, bisa dibuka itunya? Masih Masih mute. mute, Bu. Oh, oke. Pak Iman, apakah suara saya kedengaran? Ya, terdengar jelas, silakan. Baik, terima kasih waktunya. Tentunya saya antusias sekali ya dengan acara ini. Pak Ari Triyono, kita pernah ketemu Pak, pernah ngisi acara juga di Kanwil Banten, waktu itu saya tugas di sana. Dalam rangka persiapan lomba penilaian kantor yang ramah layanan kelompok rentan. Terima kasih, ini membuka wawasan saya nih ya. Di awal memang sudah banyak banget yang disampaikan Pak Ari waktu di kantor Kanwil Banten, tapi ini juga sesuatu yang baru juga. Saya tertarik dengan apa yang dinamakan desain universal. Tadi sudah di-spill sedikit. Saya ini ikutnya udah setengah acara baru masuk nih Pak Ari. Tapi tadi sempat dengar dari judul bukunya juga Getsi dan desain universal. Apa sih desain universal dalam perspektif atau maksud Pak Ari menulis ini gitu ya. Walaupun tadi di-spill sedikit juga Getsi adalah satu lensa utuh ya untuk melihat karena ada interseksional aspek yang tidak bisa berdiri sendiri gitu ya. Walaupun kalau kita tanya pakar gender mereka nggak mau, bahkan disabilitas beda katanya dengan gender gitu ya. Kalau yang benar-benar pure based on apa teori dasar gitu ya, itu mereka nggak mau mencampur adukan. Padahal kalau di praktisi, terutama untuk bagaimana kita menyiapkan pelayanan publik, itu kayaknya kesulitan sendiri kalau kita mau pisah-pisah ya. Karena tadi Pak Ari bilang juga contohnya tadi contoh ekstrim banget, ada 3 irisan aspek yang memang apa namanya saling berkaitan dengan subjek yang sama gitu ya, Pak Ari. Nah itu dia. Sampai saat ini memang pemahaman terkait itu masih kurang ya menurut saya ya. Di beberapa kantor bahkan mungkin bukan semua ya, belum semua karena keterbatasan saya, tapi hal sederhana seperti kriteria aksesibilitas fisik aja mereka masih bertanya dengan alasan belum pernah ada orang yang menggunakan itu, sehingga bahkan pimpinan Satker juga ragu-ragu apa iya karena menggerus apa namanya area pelayanan misalnya gitu ya. Padahal ketika Pak Ari datang ke kantor, sebenarnya aksesibilitas fisik itu mandatory ya, wajib ya. Itu disediakan sesuai dengan ketentuan yang memang di-remind oleh Pak Ari. Itu dia sih kesan atau first impression saya mendengar Pak Ari menyampaikan ini, dan sebenarnya sebelum ikut ini harusnya baca dulu ya, setidaknya sinopsisnya ya, biar kita kayak bedah bukunya Pak Ari gitu. Dan Ini di saya depan memang sudah itunya, pas Ibu yang enggak, Ibu tahu. Sudah di depan tadi. gitu ya. Iya. Oh, sorry. Oh iya, tadi saya sempat lihat tapi belum tune in banget. Saya lihat Pak Iman ini ya, meresume sebentar ya. Sorry Pak. Itu sih dari saya, dan please explain me and enlighten me about desain universal dalam perspektif Pak Ari Triyono. Terima kasih Pak. Jadi Pak Ari, sebelum Pak Ari menjawabnya, jadi sekali lagi ini izin Mbak Ari, ini aku mengambil posisi 2 nih. Jadi sudah membedah buku, jadi sampaikan bahwa Bu Safianti Anwar bahwa kita sudah secara teasernya sudah kita buka tadi di depan seperti apa, dan lebih jauhnya silakan membeli buku digitalnya, itu ada linknya di dalam chat. Dan waktu kita semakin mepet ya Mbak Rini ya, tapi ini banyak nih yang kita belum baca pertanyaannya. Tapi memungkas pertemuan kita mungkin Mbak Rini, jawaban Mas Ari kita tunggu mengenai pertanyaan jawaban atas pertanyaan Mbak Bu Safianti Anwar.
diulang kembali Pak, lebih dalam lagi mengenai desain universal dalam konteks pemikiran Mas Ari, dihubungkan dengan rata-rata sudah jadi nih barang yang kita punya di kementerian lembaga, di Satker. Ini cemana sebenarnya yang seharusnya? Bagaimana pemikiran Mas Ari tentang desain universal itu? Silakan Mas Ari. Oke, terima kasih Bu Safianti. Ya, kita bertemu di Kanwil Banten ya 2 tahun yang lalu kalau tidak salah. Betul sekali. Betul. Iya, terkait universal design. Tadi saya jelaskan sedikit saja ya Bu ya. Jadi ini menciptakan sebuah produk, jasa atau layanan yang bisa diakses oleh sebanyak mungkin orang tanpa penyesuaian khusus. Jadi kita merancang nih sebuah produk atau layanan, kemudian dapat diakses oleh sebanyak mungkin orang. Misalnya target kita 100 orang, setidaknya kita bisa kalau menggunakan prinsip universal design itu bisa mencakup 80 orang bisa mengakses itu satu dokumen satu layanan bisa diakses oleh 80 orang. Kemudian yang 20 tidak bisa mengakses. Nah, yang 20 ini nanti bisa menggunakan akomodasi yang layak. Karena tidak mungkin kita bisa menciptakan satu hal untuk semua orang, tapi kita bisa menciptakan sebuah benda, produk, jasa, layanan yang bisa diakses oleh banyak mungkin orang gitu. Nah, prinsipnya itu ada 7. Jadi ada penggunaan yang adil. Jadi ini adil itu berarti harus bisa diakses oleh semua orang. Kemudian fleksibilitas juga. Ini harus bisa fleksibel, dipakai secara fleksibel oleh semua orang. Sederhana dan intuitif. Kemudian informasi yang dapat dipersepsi. Toleransi terhadap kesalahan. Jadi kalau dalam menggunakan layanan kita salah tidak mencegah kesalahan. Jadi ketika mengakses layanan ya, misalnya kita dalam form misalnya ya, dalam sebuah formulir itu sering sekali ya. Begitu kita mau submit itu ada pertanyaan, "Are you sure?" atau "Apakah Anda yakin?" Nah, itu adalah bentuk dari tolerance of error. Jadi kita bisa tahu tuh kesalahannya di mana. Kemudian juga menggunakan upaya fisik yang minimal atau rendah, itu prinsip berikutnya. Jadi misalnya sebuah website udah dibuat tapi membuat stres penggunanya, ya ini sering sekali ditemukan oleh teman-teman tunanetra dalam mengakses layanan yang bersifat digital ya dalam website atau aplikasi. Nah ini berarti belum menggunakan standar universal design. Kemudian harus punya ruang dan ukuran yang memadai, ini prinsip terakhir. Ruang dan ukuran yang memadai misalnya di ruang tunggu itu ada ruang untuk pengguna kursi roda, karena kursi roda itu setidaknya ada ruang ya 1 meter agar mereka bisa bermanuver di sana. Nah, jadi terkadang universal design ini tidak membutuhkan banyak biaya, misalnya dalam ruang tunggu, itu hanya mengatur interiornya saja. Untuk interiornya dan akhirnya bisa bisa diakses oleh semua orang. Kemudian juga misalnya website itu banyak yang berpikir, "Oh harus pakai komputer khusus." Padahal tidak juga, harus pakai suara, tidak juga gitu. Dan komputer yang digunakan juga sama saja, tidak ada tombol-tombol braille atau tombol-tombol yang khusus di sana, seperti itu. Hanya saja menggunakan program pembaca layar. Nah, dan itu pun free, bisa diinstal di manapun ya. Dan hal-hal yang sebenarnya mudah ini banyak sekali yang sebenarnya tidak paham. Bahkan misalnya RAM itu mahal. Kita harus menciptakan lagi, kita harus membongkar lagi dan sebagainya. Nah, kalau sudah seperti ini memang ini kesalahan dalam di awal ya, kesalahan dalam membuat RAM di awal. Kenapa? Karena tadi tidak melibatkan kelompok rentan dalam pembuatannya dan juga tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Misalnya kalau di Indonesia itu Permen PUPR nomor 14 seperti itu. Akhirnya RAM yang harusnya landai itu malah jadi pelosotan. Akhirnya banyak yang ya maaf, kecelakaan dan sebagainya seperti itu. Makanya hal-hal seperti ini memang harus mematuhi standar, tapi juga harus melibatkan penyandang atau kelompok rentan ya dalam pembuatannya. Tapi sebenarnya kalau kita melibatkan
kelompok rentan dalam pembuatan di awal ya, rancangan pelayanan publik kita, itu bisa menghemat biaya kita. Kita tahu prioritasnya apa dulu nih, gitu. Banyak sekali yang sepengalaman saya dalam mendampingi teman-teman unit-unit pelayanan publik, mereka tidak melibatkan kelompok rentan dan membuat aksesibilitas fisik seasumsi mereka gitu. Jadi dana terbatas tapi bikin misalnya guiding block dulu, padahal toilet disabilitas belum ada atau RAM belum ada. Padahal bisa dulu RAM dulu. Kalau dananya terbatas, yang penting ada progres, ada perbaikan berdasarkan monitoring dan evaluasi berulang. Jadi kalau kita melibatkan kelompok rentan akan tahu apa yang diprioritaskan terlebih dahulu dengan melihat, mengajak mereka untuk melakukan audit ya atau assessment di kantor kita, apa nih yang kurang, apa dulu nih yang harus kita pasang karena kita dananya terbatas seperti itu. Nah, disinilah pentingnya co-design dalam universal design ini agar satu layanan itu bisa diakses oleh sebanyak mungkin orang. Apalagi tadi ya? Ada yang belum saya jawab? Secara ini sudah mengenai di universal design-nya, Mas, ya. Tapi ini masih banyak nih yang bertanya nih di dalam chat. Bari ini gimana? Ini masih banyak nih. Kita mulai dari sebuah pertanyaan tentang apakah Mbak Ari setuju tentang kriteria pekerja disabilitas suatu lembaga minimal 2%, terus kemudian juga bagaimana contoh bentuk pelatihan petugas pelayanan yang baik agar mudah melayani seluruh stakeholder dan sebagainya. Buat saya sih ada di buku. ada di buku itu sebenarnya. Nah, ini pertanyaan ini yang dipantik oleh kita semua. Silahkan Bapak dan Ibu, sebenarnya ada jawabannya di sana ya. Memang tidak keceplek sama untuk yang ditanya, tapi esensi dari jawaban itu sudah ada di bukunya Mas Ari yang sudah bisa diakses untuk dibeli di tautan yang sudah ada di Mbak Rini sampaikan di sini. Mbak Rini, bagaimana kita waktu ini sudah mepet juga. Jadi Mas Ari, sekali lagi, ini banyak banget yang bertanya di dalam kolom chat nih Mas Ari ya. Ada lebih dari 5 ini pertanyaan dan kita viewers kita Mas Ari udah di atas 100, tadi sempat di atas 120 Mas Ari. Luar biasa untuk bedah buku kali ini ya. Jadi Mas Ari. Mbak Rini, disilahkan kembali ke Mbak Rini ya, silakan. Baik Bapak, terima kasih. Ini kayaknya kita harus bikin acara bedah buku lanjutan nih Mas, berseri nih Mas. Kayaknya kalau 1 jam aja kayak kurang nih, karena melihat antusias peserta menyampaikan pertanyaan, ini kayaknya sangat luar biasa. Mungkin insya Allah teman-teman juga bisa mengundang saya kan, kalau misalnya penjabaran yang lebih detail. Detail, betul sekali. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan ini mungkin saya mau sedikit sharing juga nih Pak Iman, ada beberapa yang mau kita sharing juga di sini. Aku coba jelaskan tentang praktik baik di Kementerian Keuangan ya Pak Iman ya. Nah, ini tentang bagaimana mengukur keberhasilan pelayanan publik inklusif. Apakah cukup dengan survei kepuasan? Karena biasanya survei itu hasilnya bisa dibikin-bikin agar hasilnya memuaskan gitu. Ini pertanyaan dari Pak Fuad Miftahur Rahman gitu. Jadi Pak, ini terkait pengalaman kami ya Pak. Sebenarnya untuk apakah survei ini dibikin-bikin atau tidak, saya tidak berani menjawabnya ya. Cuma kemarin kami sempat membuat sebuah survei kecil-kecilan Pak Fuad. Survei kecil-kecilan yang respondennya memang kami fokuskan ke teman-teman disabilitas gitu, tentang bagaimana pendapat teman-teman penyandang disabilitas tentang layanan yang sudah pernah mereka terima di Kementerian Keuangan gitu. Layanan yang diterima itu enggak hanya sekedar mereka datang ke lokasi fisik gitu, tapi juga pada saat mereka mengakses layanan digital, baik website ataupun mungkin webinar gitu. Bagaimana menurut pendapat teman-teman disabilitas nih tentang hal-hal yang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam pemberian informasi, apakah merasa puas atau tidak. Kalau kita lihat hasil SKPL kan memang rata-rata hasilnya hampir sempurna ya, gitu kan, hasilnya bagus, sangat memuaskan itu. Tapi surprisingly Pak Fuad, ini saat kami melakukan survei kecil-kecilan tersebut, hasil yang didapatkan itu ternyata hampir 50% menyatakan tidak puas, gitu. Tidak puas dan belum sesuai, belum dapat kami akses sama sekali, gitu. Jawabannya seperti itu. Sebenarnya itu jawaban yang ya buat kami cukup mengejutkan ya, terutama buat saya, karena saya juga selaku orang yang dulu melaksanakan kegiatan SKPL, survei itu hasilnya kok bisa berbanding terbalik seperti itu ya, gitu. Oh ternyata memang kalau kita lihat dari perspektif teman-teman disabilitas, memang masih ada banyak sekali ruang untuk perbaikan yang harus dilakukan oleh kita di pemerintahan, terutama Kementerian Keuangan, terutama dalam hal pemberian layanan informasi. Nah itu satu. Kemudian pertanyaan lanjutan juga dari
Aduh maaf banget ini pertanyaannya nggak bisa kami jawab semua, tapi mungkin yang kira-kira bisa, ini ya, dari Kak Amelia Lestari ini juga, nanya caranya gimana agar seluruh petugas layanan punya empati dan sensitivitas dalam pengelolaan pelayanan publik gitu. Cara paling ampuh untuk menumbuhkan empati adalah dengan langsung berinteraksi. Nah, seperti saat ini nih, kita langsung mendapatkan perspektif dari Mas Ari selaku disabilitas netra. Bagaimana dari sudut pandang beliau. Jangan kita sebagai pemberi layanan publik yang non disabilitas ya, kita jangan membuat asumsi dari diri kita sendiri gitu. Jangan membuat asumsi dari sisi orang non disabilitas gitu. Cara paling baik untuk menumbuhkan empati, menumbuhkan sensitivitas adalah langsung berinteraksi dengan teman-teman disabilitas. Ya, memang lingkungan kerja kita tidak banyak memberikan kita kesempatan berinteraksi dengan teman-teman disabilitas mungkin ya. Berapa banyak sih teman disabilitas yang datang ke kantor mungkin seperti yang tadi disampaikan Bu Safi. Yang datang juga disabilitas sedikit. Jadi apa perlu kita menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut gitu. Ya sekarang pertanyaannya dibalik faktanya dibalik. Mungkin kalau kita balik lagi, bisa jadi teman-teman disabilitas tidak datang ke kantor kita karena mereka tahu di kantor kita itu memang tidak menyediakan, tidak dapat memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan mereka itu. Berapa banyak teman-teman di kantor pelayanan Kementerian Keuangan yang memang sudah mendapatkan pendidikan misalnya pelatihan berbahasa isyarat untuk bisa memberikan pelayanan kepada teman-teman tuli. Berapa banyak akses-akses dokumen yang disediakan di lingkungan kementerian kita, lingkungan kantor kita yang disediakan dalam bentuk PDF yang bisa diakses oleh teman-teman tunanetra. Mungkin hal-hal itu memang mereka sudah tahu tidak tersedia gitu. Jadi tidak banyak yang datang ke kantor kita untuk mendapatkan layanan tersebut. Nah, mungkin perspektifnya kita balik begitu gitu. Jadi cara paling baik adalah kita langsung berinteraksi dengan teman-teman disabilitas sehingga kita tahu bagaimana perspektif dari teman disabilitas dan itu secara langsung akan menumbuhkan empati kita sebagai pemberi layanan publik. Nah, kebetulan juga teman-teman kita mau sedikit informasi bahwa di komplement komunitas peduli inklusi sampai dari sejak tahun 2024 Mas Ari kita sudah melaksanakan kegiatan pelatihan bahasa isyarat untuk para pegawai Kementerian Keuangan. Kalau untuk pelatihan yang secara resmi dari BPPK memang sudah ada, tapi karena kuotanya terbatas dan ternyata dari keinginan dari teman-teman Kementerian Keuangan untuk belajar sangat besar ya, jadi kita menyediakan juga suatu pelatihan bahasa isyarat. Kita bekerja sama dengan teman-teman komunitas tuli. Nah, di situ juga kita langsung bisa berinteraksi dengan teman-teman tuli. Kegiatannya sendiri sifatnya swadaya, jadi kita bayar sendiri, tidak ditanggung oleh APBN, dan itu menunjukkan betapa sebenarnya pegawai Kementerian Keuangan itu memiliki niatannya cukup tinggi ya itu untuk bisa menjadi pegawai yang inklusif gitu. Dan untuk teman-teman Kementerian Keuangan yang mau belajar bahasa isyarat dan mau mengikuti kegiatan kursus bahasa isyarat, bisa juga langsung daftar dalam tautan link yang sudah kami share di chat. Di chat tersebut juga ada tautan link untuk pembelian buku bahasa isyarat, buku yang yang kita bedah pada sore hari ini bisa langsung dibeli dan nanti teman-teman bisa langsung mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sampaikan dalam kolom chat ini. Gitu aja ya Kak Iman ya? Enggak, selain itu Mbak Arini, karena kita juga bagian dari Kementerian Keuangan Library, bagi teman-teman Bapak dan Ibu yang ingin decluttering atau mendayagunakan buku-buku yang sudah tidak ingin dibaca lagi, silahkan didonasikan ke Kementerian Keuangan Library melalui tautan yang sudah ada di sini juga. Gitu ya. Itu aja mungkin dari saya Mbak Arini. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, apa yang saya baca sebenarnya pengen sekali kita bahas lebih jauh ya Mas Ari. Baca lagi bukunya, Bapak baca bukunya, beli dari link yang sudah ada. Gitu aja dari saya, Mbak Dini. Terima kasih. Baik, kayaknya kita cukupkan saja ya Pak, karena kalau kita lanjutkan bisa sampai maghrib mungkin ya. Di akhir sesi ini saya juga mau mengingatkan kepada Sobat Baca yang mau meminjam buku secara langsung, segera berkunjung ke Perpus Setjen Gedung Juanda 1, lantai mezanin sebelum tutup di tanggal 1 Februari. Mulai tanggal 1 Februari nanti Perpus Kemenkyu akan tutup sekitar 3 bulan untuk transformasi perpustakaan. Saya share ini. Nanya terbaik. Oh iya, saya lupa. Ya, mungkin Mas Ari atau Pak Iman bisa memilih satu penanya terbaik untuk bisa mendapatkan buku Mas Ari yang seperti yang saya pegang ini. Monggo Pak, dipilih. Mas Ari yang milih. Siapa saja tadi yang tanya ya? Kalau boleh saya bantu Mas Ari, mungkin ini karena yang menarik tadi saya yang membahas tentang tokenisme gitu ya, yang membuat kita lebih jauh mendalami tentang itu. Kita, kalau boleh saya usul buat Mbak Nisrina Aprilia,
sebagai penanya terbaik kita, Oke. karena di sana kita akan terbawa lebih jauh membahas mengenai apa itu inklusi dan juga bagaimana desain universal ini. Itu mungkin Mas Ari ya. Ya, setuju, Pak. Ya. Oke. Demikian Mbak Rini. Baik, selamat kepada Kak Nisrina. Kepada Kak Nisrina, jangan lupa japri kepada admin untuk dapat kami kirimkan buku fisiknya untuk dibaca-baca. Baik, teman-teman, kayak kita tutup ya sesi kita pada hari ini. Insya Allah kedepannya kita akan ada banyak lagi kegiatan sesi bedah buku Mas Ari di seri-seri berikutnya. Insya Allah ya Mas Ari ya. Saya Setiarini, mewakili Perpustakaan Kemenkyu dan Komunitas Peduli Inklusi Kementerian Keuangan, mohon pamit undur diri. Ngobas Kemenkulip, buka wawasan, terbitkan gagasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ari. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Ari. Makasih Mas Ya, Ari, terima kasih Pak semua. Iman, Mbak Rini, makasih. Iya Bu Safi. Izin kami tutup ya teman-teman.